parah banget tau. Ini ibu kandung tak apa gimana? Ibu kandung, jadi kan aku ini kan lagi ngurusin sawah. Sawah emak aku itu statusnya overlapping, tumpang tindih. Tahu Ya. tumpang tindih? Jadi Ya. belum didaftarkan sertifikat, udah ada sertifikat atas nama orang lain. Ya. Nah, pada saat pengurusan ke lurah, tadinya sih mau ngusulin sertifikat gratis tuh PTSL kan. Nah, Mm-mm. ternyata ditolak. Di tahun 2023 ditolak. Kenapa? Karena ada indikasi overlapping yang mengharuskan harus ngurus sendiri secara mandiri kan. Nah, akhirnya sudah bersurat ke BPN, ke Bapak Joko Susanto dulu ya, ketua BPN-nya tuh. Udah di grup, masuk grup dia juga, ternyata kan aku keluar-keluar terus kan, tolong Pak dibantu, tolong dibantu. Ternyata buru-buru dibantu, malah saya dikeluarin dari grup BPN sama si Joko Susanto itu. Habis itu Nah, sampean kok bisa masuk grup BPN? Berarti sampean ini statusnya apa ini? Berarti ASN juga sampeannya? bukan. Jadi aku itu kan termasuk korban lah, karena kan banyak banget tuh beberapa sawah-sawah yang ada di Kecamatan Mauk statusnya pada tumpang tindih, termasuk punya orang Cina. Orang Cina kan banyak duit. Nah, jadi orang Cina ini dimasukin ke nama grupnya itu pencegah apa ya namanya ya? Pencegah mafia tanah kalau nggak salah itu ya. Nah, di situ dimasukin minta tolong dong ke Pak Joko Susanto, tolong selesai ini masalah operating, punya keluarga saya, punya emak dan uak saya. Saya ngomong terus nggak ada follow up, ternyata kan nggak ada tindak lanjut. Nah, terus saya di tahun 2024 kemarin ngirim surat di bulan Juli. Nah, baru ada jawaban di September 2024. Surat resmi balasan dari BPN yang mengharuskan keluarga harus proses pengukuran secara kadastral. Udah tuh, udah pengukuran bayar 18.500.000 ke KJSB dekat dari BPN. Udah kelar sampai sekarang belum ada tindak lanjut. Nah, Gini, gini, gini. Gini, Hmm, ya, biar dapat poin. Jadi sertifikat tanah emak itu sudah nama orang lain. Intinya bukan, di situ ya. bukan. Jadi keluarga ibu saya sama uak saya, dua orang, totalnya tiga orang, mau daftar PTSL gratis tuh sertifikat. Itu Ya, statusnya overlapping, belum nggak bisa didaftarin ke PTSL karena karena sudah ada sertifikat atas nama orang lain. ya iya, karena sudah ada sertifikat orang lain. Oke, berarti di sini Ya, masalahnya di BPN nih. BPN di masalahnya di BPN. BPN. Nah, Berarti terus nanti dulu, BPN juga kan tetap datanya dari kelurahan ini ya. datanya Oke, dari lurah. oke. Berarti sudah ada nama orang lain. Orang lainnya ini Betul. namanya sudah diketahui belum? Munawar Huda sih dari berita acara KJSB. Munawar Eh, Huda. orang pribumi bukan? Orang desa situnya bukan? Pas aku cek di media sosial, Munawar Huda ini merupakan anggota DPR dari Kabupaten Tangerang. Baru di tahun 2024 menang. Oh, Saya cek sosial media ya. alah. Karena Oke. kita nggak kenal, nggak mau singgung dia dong, karena kan takut pencemaran nama baik segala macam. Nah, pihak keluarga jadi ngusulin secara sesuai dengan prosedur BPN, cuma nggak kelar-kelar. Sebelum Jadi itu duit terus bayar 18 juta duit apa? Untuk apa itu? pengukuran ke KJSB. Emang semahal itu tuh bayarnya? Agak paham ya, karena kan kita pengen segera cepet ya, jadi mau nggak mau harus bayar segitu ke pihak KJSB. Oke, jadi intinya tanah sampean sudah bersertifikat atas nama orang lain, Orang lain. tapi ini masih ditawar. Atas nama orang lain ini masih ditawar. Nah, sebelum ada balasan dari BPN di 2023 sampai dengan Juli 2024, si lurah ini maksa-maksa buat jual. Tong, jual aja ke Mamang. 90.000 per meter ya. Pak, maaf ini sawahnya sawah produktif. Orang tua juga masih nanamin padi. Kalau Bapak mau jual, mending 1 meternya 200.000 dengan uang cash. Cash nggak mau dicicil. Dia itu pengennya 90.000 per meter, kasih DP plus dicicil. Kita nggak mau. Nah, habis itu kan adik saya pengen sunatan. Sunatan kan harus ada semacam kayak surat izin lah ke polisi ya. Ya. Surat izin ke polisi. Polisi ngomong ke adik saya, nah udah dijual aja sawahnya, ntar sawah nggak ada, duit nggak ada, udah buru-buru jual ke lurah, katanya gitu Ah, ngomongnya. kok ada oknum polisi ngomong begitu? Polisi ada saksinya adik saya tuh. Adik saya mau sunatin anaknya. Enggak, bahasanya itu dijual aja kalau nggak Kalau dijual nggak dijual, tanahnya. iya sawah nggak ada, duit nggak ada, jual aja sekarang. Kalau sekarang masih murah 90.000, ntar tahun depan mah tadi harganya diturunin 50.000. Jangan ngarep sawah sawah enok ini jangan ngarep sampai harganya disampai dengan miliaran, nggak mungkin kata si polisi. Udah jual Nah, aja apa adanya. kata-kata polisi itu di polsek apa di rumah mendatangin rumah sampean? Rumah kan surat izinnya di rumah. Dia punya rumah di Bebulak tuh. Enggak, di rumah sampean apa di kantor polisi? Oh, minta izinnya di rumahnya polisi, di rumah polisi, Oh, jadi saat ngomong itu di rumahnya polisi ya, bukan di rumah rumah sampean. polisi. Bisa ngedatengin gitu ya. Betul.
Parah tahu, ih lurah-lurah juga. Nah, kalau udah ada balasan nih dari BPN, nah lurahnya ngedatengin lagi, dia nggak berani ngomong ke saya, kenapa? Takut dipiralin. Dia ngomongnya ke gua sama saudara lain. Tolong dong jual, kata si lurah tuh, jual, ntar sawah lu nggak ada, sawah nggak ada, duit nggak ada. Itu terus ngomongnya si Gini lurah. aja. Gini aja, kalau insya Allah saya mending dalam beberapa hari, sampean, keluarga sampean bikin surat kuasa. Biar saya gedor aja, wis. Karena saya tidak bisa, Kang, ngebahas urusan beginian tanpa surat kuasa. Ya. Itu aja. Kita sih lagi ngurus ke BPN ya, karena kan suratnya juga baru dikirim, baru ada jawaban, baru selesai BA dari KJSB Justru, Januari ini. justru gini-gini. Justru lagi diurus itu, waktu proses diurus itu, coba bikin surat kuasa ke saya. Gitu. Biar saya ngegedornya punya apa badan hukum bahwa saya bersuara menginvestigasi karena ada surat kuasa dari pemilik tanah. Gitu. Biar ini ya, biar valid gitulah ya. Oh, kalau saya kan prinsipnya kalau dalam konteks tanah begini kan saya hitungannya orang luar, pihak ketiga. Nggak bisa, nanti saya dikenakan pasal provokasi lagi. Iya sih. Gitu aja. Tenang, saya nggak minta duit. Itu ngomong-ngomong, dana ngukur kok 18 juta. Jadi pihak BPN ini yang minta dana. KJSB-nya. KJSB. Bukan orang BPN ya? Bukan KJSB, kan kita kalau mau ngukur pertama kali buat sertifikat harus KJSB. Kayak tender dari BPN lah. Kayak tendernya BPN. Kita nggak bisa langsung ke BPN-nya. Makanya lama. Dari 2023 ngurusin overlapping. Jadi itu sebenarnya juga banyak banget yang statusnya benar-benar sudah disertifikatin sama orang-orang BPN. Kenapa? Biar ngancem masyarakat sekitar. Begitu. Jadi kalau di desa saya mah yang bertahan cuma sawah ibu sama uak saya doang. Yang lain udah pada habis dijual, pada ketakutan. Sampai tetangga saya ada yang meninggal dunia tiap hari digedor-gedor. Kan begini, saudara. Saat mereka meminta tanah itu dijual, itu adalah bukti, secara logik itu adalah bukti bahwa keluarga sampean itu pemilik tanah. Betul. Kalau tiba-tiba orang luar, seorang anggota dewan tercatat sebagai pemilik tanah, iki piye kok ceritanya. Bener-bener ini perampokan, ini penjajahan bener-bener. Banget. Dan lucunya lagi si oknum polisi, yang ngomong dijual aja daripada tanah hilang. Itu kok oknum koplongo amat itu. Kalau nggak ada yang Buat oknum polisi yang ngomong begitu, Anda pengkhianat. Anda tidak Pancasila. Buat oknum polisi yang ngomong ke keluarganya ini, Anda pengkhianat. Sama sekali Anda bukan tidak Pancasilais. Anda pengkhianat. Anda menindas rakyat. Anda sama aja dengan Kenil zaman dulu VOC. Betul. Dia udah terima sokongan dari Aguan masalahnya. Jadi ya udahlah, bantu si Aguan. Gak mau bantu masyarakat kita yang gak punya duit, kecuali masyarakatnya punya duit baru dibantu. Parah banget tau, kalau tanah orang tua punya ibu aku kan hampir 6.000 meter, punya uaku ada yang 7.000, uaknya lagi ada 8.000, totalnya kan kurang lebih 2 hektar. Kalau 100-200 meter mah aku ikhlasin, udah jual ke lurah. Masalahnya 2 hektar buat nyambung hidup, sekolah segala macam juga dari sawah. Ini saya bela-belain resign dari kantor buat ngurusin overlapping ini. Kenapa? Karena butuh biaya banyak buat ngurus sertifikat. Ya iya, jadi iya, biaya banyak ngurus sertifikat. Sementara yang Anda lawan ini kan PT, perusahaan. Tapi lurahnya sih ketakutan kalau ngomong sama saya, dia nggak mau, ngomong sama saya nggak mau, dia takut dipiralin itu si lurahnya. Iya, semua lurah mah begitu. Kalau sama situ tuh pada ketakutan. Ini ya, ketakutan lurah berbicara dengan pemilik tanah itu adalah bukti dia bermasalah. Karena lurah itu kan pejabat publik. Betul. Mestinya dia itu mampu menjelaskan persoalan yang ada di tengah-tengah wilayahnya. Ketakutan dia adalah bukti dia bermasalah. Tapi dia di keluarga aku mah berani, cuma di aku doang nggak berani tuh lurahnya, karena kan Karena orang tua, bisa dikibulin. Pikiran bodoh. Ya, bisa dikibulin. Jahat tau, iya bener-bener jahat tuh Aguan tuh. Kalau dekat mah tuh kantor kebom tuh lama-lama. Jahat banget. Ini kembali zaman Pitung, ini benar. Ini sudah kembali zaman Pitung. Udah, semua instansi pemerintahan Kabupaten Tangerang memihak ke PT Agung Sedayu. Nggak ada yang memihak ke masyarakat. Sebenarnya satu-satunya solusi adalah rakyat bertindak, bersuara semua ini. Ketakutan, masyarakatnya juga ketakutan bahwa orang saya juga diomelin sama ibu saya. Udah, nggak usah dipira-pirarin, diam aja. Lah, mak, kalau kita diem aja siapa yang mau bantu? Nanti nggak ada masyarakat pikirannya, kok kenapa diem aja? Kemarin kenapa diem aja? Padahal aku udah keluar dari 2023. Dari 2023. Buat seluruh rakyat warga, jika berpikirnya kayak tadi, berarti kita semua sudah sepakat, sudah setuju atas penindasan. Betul. Lalu kemerdekaan Indonesia itu di mana isinya? Betul. Buat warga yang lebih memilih diam walau ditindas asal jangan masuk penjara, berarti moral bangsa kita ini sudah rusak. Jadi dari masyarakat udah rusak ini ya. Lah apalagi oknum pejabatnya.
Oleh karenanya rakyat semua harus turun. Sekarang waktunya rakyat ambil alih lagi penegakan hukum. Ini udah kagak beres, banyak jongos. Mulai di kepolisian banyak oknum jongosnya. Yang jadi jongos, pejabat, wah apa lagi dah. Yang parahnya lurah sih, level lurah itu benar-benar dia nggak ngayomin masyarakat, yang ada menghasut masyarakat buat jual. Karena kan kemarin juga ada tetangga yang digedor-gedor tuh sama pihak oknumnya kelurahan, digedor-gedor tiap hari sampai itu almarhumah sampai di rumah sakit akhirnya meninggal. Ya itu kan intimidasi kan. Betul. Kenapa sih rakyat itu ngerekam doang padahal di rumah ngerekam doang gak ada yang berani, ya heran saya mah. Udah waktunya ngelawan rakyat lah. Terus sekarang kan udah nggak ada yang punya sawah lagi kecuali keluarga aku, semuanya udah pada dijual. Jadi nggak ada yang mau, ya udahlah masing-masing aja gitu masyarakat. Iya, Pancatunggal sekarang NKRI cuma slogan, nyatanya tidak NKRI. Polisi oknum ya, oknum polisi ini banyak yang tidak NKRI, banyak yang tidak Pancasila. Oknum-oknumnya ini, jongos-jongosnya ini. Apalagi aparat penegak hukum, disumpah, difasilitasi oleh negara, pakai uang rakyat. Setelah jadi pejabat, malah jadi oknum, jadi jongos. Jahat tau, jahat banget. Kasihan aku sama masyarakat yang nggak paham perihal pertanahan. Ya semua Kang, ini tentang Indonesia Kang. Sampai meninggal, kasihan tau ih. Parah banget. Tuh ormas suruh turun, apa gunanya? Di Banten banyak ormas yang sudah turun Kang. Di Banten banyak ormas. Apalagi Muhammadiyah keren. Muhammadiyah sudah menolak. Banyak ormas yang sudah turun. Cuma perang belum, karena kita masih mengutamakan jalur konstitusi. Kita belum sampai berpikir untuk revolusi. Belum sampai mengulang tragedi 98, kita masih mengutamakan jalur konstitusi. Walau kita sadar banyak oknum pejabat dari kades sampai menteri kemarin ini ya, banyak oknum pejabat mulai dari oknum aparat mulai dari IPTU sampai jenderal bintang 3. Sadar lah ya. Tapi tetap kita buktikan bahwa rakyat lebih Pancasila ketimbang oknum aparat kepolisian. Kita ingin membuktikan bahwa rakyat Indonesia itu lebih Pancasilais ketimbang oknum pejabat. Memang kayak gitu tuh Bang. Ya dengerin ya pihak kepolisian yang merasa tidak menjalankan tugas buat oknum ya. Kepolisian yang Anda harusnya bertindak tapi tidak bertindak. Saya ingin berikan pertanyaan untuk kalian para oknum kepolisian. Apakah kalian lebih Pancasila ketimbang kami sebagai rakyat yang ditindas? Jadi saat Anda merasa Anda tidak Pancasilais, melanggar sumpah, melanggar tugas, disitulah Anda rusak sebagai manusia. Anda rusak sebagai moral manusia. Ya, Anda digaji pakai uang rakyat tapi tidak Pancasilais, sementara kami rakyat yang menggaji Anda masih tetap Pancasilais. Jadi Anda sebagai manusia itu sama sekali tidak punya kehormatan. Jadi buat para oknum polisi, jangan harap kami rakyat menghormati Anda, wahai para oknum polisi. Karena kalian sendirilah yang menjerumuskan kalian sendiri untuk tidak dihormati, tidak dihargai.